Hidup ini akan selalu ada tantangan, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sudut pandangmu dalam melihat sebuah tantangan? Apakah kamu menganggap hal itu sebagai tantangan, atau justru hal itu sebuah kesempatan? Apakah kamu akan marah dan menyerah, atau kamu justru mau berjuang dan keluar menjadi pemenang? Semua itu adalah pilihan. Dan apapun pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasibmu. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan perundungan. Begini ceritanya. Zaman dahulu ada seorang raja yang berkuasa. Dan dia menyuruh anak buahnya menaruh batu besar di tengah jalan raya. Ya, batunya sangat besar sekali. Dan raja ini pun menyuruh anak buahnya dan berkata, biarkan batu besar ini berada di tengah jalan raya ini. Kemudian raja menuju semak-semak dan bersembunyi. Kamu tahu apa tujuan si raja melakukan hal ini? Raja hanya ingin melihat seperti apa karakter penduduknya. Raja hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka dan apa yang akan mereka lakukan saat jalan mereka terhalang oleh batu besar itu. Yang pertama, lewatlah seorang pedagang kaya raya. Dia adalah sahabat sang raja. Tapi ketika dia melihat sebongkah batu besar di sana, kira-kira apa responnya? Ya, dia hanya melewatinya saja. Terganggu tentu saja. Tapi ya sudah, walaupun terganggu dan bikin susah, tapi masih bisa dilewati kok. Ya sudahlah. Ya, dia tidak melakukan apa-apa, cuek dan melewatinya begitu saja. Lalu ada segerombolan penduduk lainnya. Ketika mereka melihat bongkahan batu besar di jalan raya dan menghalangi jalan mereka pun mulai marah-marah. Astaga, batu besar ini dibiarin menghilangi jalan gitu aja. Iya nih, emangnya si raja gak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya? Dasar pemimpin malas, masa bikin jalan bersih rapi gitu aja gak bisa? Ngapain aja tuh kerjaannya? Iya, raja kita tuh kerjaannya apa sih? Kita mah rakyat jelata, bisa apa? Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya. Mereka hanya bisa ngomel tidak henti, terus menyalahkan si raja tanpa melakukan apa-apa. Ya, enggak melakukan apa-apa untuk menyingkirkan batu itu dari jalanan yang dihadapinya. Namun ada yang menarik dari kisah ini. Ada seseorang yang lewat lagi. Ia hanya seorang petani. Petani itu berjalan sambil membawa hasil panennya. Sayur-sayuran. Saat itu sebenarnya petani ini sedang memiliki beban. Tapi kamu tahu apa yang petani ini lakukan? Ketika melihat bongkahan batu itu, bebannya dia turunkan dan dia mulai mendekati batu itu dan mencoba mendorongnya sendirian. Kalau batu besar ini menghalangi jalan saya, berarti batu ini juga akan menjadi penghalang orang-orang lain yang akan melewatinya. Saya harus melakukan sesuatu untuk memindahkannya. Begitu pikirannya. Tanpa banyak bicara, ia mencoba mendorongnya sekuat tenaga. Dia terus berusaha dengan keras, sepenuh hati, dan menggeser batu itu, supaya batu itu tidak lagi menghalanginya jalannya. Memang tidak mudah, apalagi dia seorang diri saja. Tapi itulah yang dilakukannya. Dia terus berusaha, dia terus mencoba, dan akhirnya dia berhasil menggeser batunya. Yang kemudian terjadi membuat petani itu terkejut sekali. Ternyata di balik batu besar tadi, ia menemukan sebuah pundi-pundi. Pundi-pundi yang berisi
emas dan berisi berlian dan yang jumlahnya sangat banyak. Dan di dalam pundi-pundi itu ada surat dari sang raja. Begini isi suratnya. Untuk kamu yang menemukan pundi-pundi ini, terima kasih. Kamu sudah bersedia menyingkirkan batu besar ini. Semua emas, semua berlian yang ada di batu ini adalah milikmu sebagai reward hadiah atas kebaikanmu. Ya, ternyata si raja sudah menyiapkan hadiah secara pribadi. Hadiah untuk orang-orang yang punya kemauan, yang punya kepedulian, yang punya kerendahan. Hadiah untuk ia yang punya keputusan mau membantu, menyingkirkan dan memudahkan jalan untuk orang lain. Walaupun mungkin sebenarnya bukan tugas dia, walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya. Karena kebaikan hatinya, karena rasa pedulinya, dan karena inisiatifnya, itulah reward yang dia terima. Mungkin ini hanyalah sebuah cerita, tapi percayalah, di balik cerita ini terdapat sebuah makna. Makna yang sangat dalam, yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Bisa kita jadikan bahan perundangan bersama. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak akan tahu seperti apa jalan yang harus kita lewati. Mungkin jalan yang harus kita tempuh penuh dengan kerikil-kerikil yang menghalangi. Mungkin suatu saat kita akan menemui batu besar itu. Kita tidak tahu semua itu asalnya dari mana. Bahkan kadang tiba-tiba sudah ada di hadapan kita. Tapi pertanyaannya bukanlah kenapa hal ini bisa ada atau ini salah siapa. Tapi apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi itu semua? Apakah kamu akan cuek saja? Oh, ini bukan urusan saya. Atau kamu akan marah-marah dan komplain dengan situasi yang ada, hanya bisa berkeluh kesah tanpa melakukan tindakan apa-apa? Atau kamu akan menjadi seperti orang ketiga, walaupun mungkin bukan tugasnya, walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya, tapi kamu punya pemikiran bahwa apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki kondisinya. Percayalah, every obstacle is an opportunity. Di dalam kesulitan tersimpan sebuah kesempatan. Ada anugerah di balik sebuah musibah. Batu besar yang awalnya terlihat sebagai kendala yang harus dihadapi, ternyata itu adalah sebuah anugerah yang nantinya bisa kamu syukuri. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin bisa bersyukur saat menghadapi kesulitan? Bagaimana mungkin sebuah tantangan bisa menjadi kesempatan? Well, sebenarnya semua itu tergantung dari tindakan yang kamu lakukan. Kalau seumur hidup kamu selalu mengabaikan, ya hal itu tidak akan bisa merubah menjadi sebuah keajaiban. Kalau seumur hidup kamu hanya komplain dan marah-marah, tentu saja kondisi tidak akan pernah berubah. Tapi hasilnya akan berbeda. Kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk mengubahnya, lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya saat ini juga. Itulah awal yang mengubah kesulitan atau tantangan yang ada menjadi berkat dan bermanfaat bagi kamu dan orang lain tentunya. Dan ingat, selalu ada hadiah menanti untuk kamu yang berusaha sepenuh hati.